Barokah cek. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian tinggalkan like dan share. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di channel Albima Barokah. Untuk kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat pizza tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa oven. Jadi, buat teman-teman yang belum punya oven, belum punya mixer, jangan sedih. Dan enggak mau capek-capek ngulen, jangan sedih. Karena aku akan membagikan tips dan triknya, gampang banget. Ini satu adonan, aku jadikan 3 varian pizza. Yang pertama pizza biasa, kemudian pizza roll, dan selanjutnya ada pizza topping manis. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Pantengin terus videonya teman-teman. Ini dia bahan-bahannya ya. Nah, di sini aku sudah punya air sebanyak 230 ml yang aku campur dengan ragi instan. Dan bersama gulanya juga aku campur sampai benar-benar larut ya, karena kita akan menggunakan metode tanpa mixer, tanpa ulen, jadi cuma diaduk-aduk aja. Jadi gula dan ragi instan harus benar-benar larut. Air yang aku gunakan di sini adalah air hangat ya teman-teman. Aduk terus sampai merata ya. Nanti setelah larut kita tutup dan sisihkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada tepung yang aku akan siram dengan cairan tadi yang campuran air ragi dan gula yang sudah aku diamkan selama kurang lebih 10 menit ya. Kita masukkan telurnya, kocok asal merata saja ya. Masukkan mentega bersama SP yang sudah tadi saya tim ya. Kita campur aduk sampai merata, sampai tidak ada terigu yang masih kering ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini ya. Jadi ini tanpa ulen, hanya diaduk-aduk saja. Tapi nanti akan bisa menghasilkan pizza yang enak. Nah, teksturnya seperti ini ya, masih lengket. Tapi nanti akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Kita tutup dulu dan kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai benar-benar cairan menyerap kepada terigunya ya. Nah teman-teman, setelah kita menunggu selama 7 purnama, akhirnya ini sudah mengembang 2 kali lipat dan bisa kita bentuk. Oke, ini saya sudah siapkan meja untuk saya bekerja agar lebih nyaman. Dan adonannya saya akan bagi menjadi 3 bagian dengan masing-masing bagian mempunyai berat yang berbeda tergantung kebutuhan ya. Bisa disamakan, kalau saya akan membuat dengan masing-masing berat yang berbeda. Sebelum kita bentuk, kita kempiskan dulu adonan terlebih dahulu ya, agar nanti bentuknya lebih cantik dan tidak ada angin yang terperangkap di dalam adonan ini. Oke, kita bagi ya adonannya. Kalau teman-teman yang untuk jualan, ini bisa banget buat ide jualan ya. Kalau teman-teman mau untuk ide jualan, bisa ditimbang supaya sama rata ya beratnya. Oke, kita gilas terlebih dahulu ya adonannya sebelum kita masukkan ke dalam loyang, supaya tidak ada angin yang terperangkap di dalam adonan ini ya. Nah teman-teman, untuk
adonan ini aku mau membuat pizza topping manis, jadi aku hanya membentuknya, kemudian aku oven dan aku beri topping terakhir ya setelah kita oven. Lalu setelah digilas kita mulai ratakan ke dalam loyang ya. Kita rapihkan saja mengikuti bentuk loyangnya. Nah, setelah kita rapihkan seperti ini, kemudian kita tusuk-tusuk dulu adonan pizzanya ya. Ini lebih enak pakai garpu sih sebenarnya, cuma karena garpu di dapur aku suka pada ngilang-ngilang gak jelas, jadi ya udah deh pakai ini aja ya. Nah, ini kalau kurang rata bisa dirata-ratain lagi ya, bisa dibentuk-bentuk lagi biar lebih cantik. Nanti setelah kita tusuk-tusuk seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 5 menit, 5-10 menit ya. Pizzanya baru nanti kita panggang. Nah teman-teman, seperti tadi aku bilang di awal, aku akan membuat pizza tanpa oven. Jadi aku pakai panci serbaguna kayak gini ya. Buat teman-teman yang punya bisa pakai panci serbaguna yang kayak gimana aja juga bisa ya. Panci ini sebelumnya udah aku panaskan selama kurang lebih 5 menit ya. Jadi nanti panci atas bawahnya sama-sama panas, jadi pizzanya akan bagus atas bawahnya matang. Sambil menunggu pizza yang tadi pertama kita oven, mari kita proses pizza yang kedua. Adonan pizza yang kedua ini ukurannya aku kasih lebih besar ya, karena aku akan membuat pizza roll ya teman-teman. Kita pipihkan adonannya seperti ini ya, ketebalan tergantung selera masing-masing saja. Yang penting nanti bisa kita gulung. Nah, setelah rata seperti ini, kita kasih saus ya teman-teman. Sini aku pakai saus tomat ya, tapi saus ini sudah aku modifikasi lagi. Aku kasih bumbu-bumbu. Nanti bumbu-bumbunya aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini lebih enak, lebih kerasa, lebih wangi sausnya. Jadi enak lah pokoknya. Setelah seperti ini kita kasih parutan keju ya. Ini aku pakai keju cheddar biasa aja. Teman-teman bisa mengganti dengan keju mozzarella ya. Ini sosis sapi yang udah aku potong-potong iris-iris tipis ya. Untuk topping bisa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian aku ini juga punya ayam suwir yang udah aku bumbuin sebelumnya.
Udah aku potong kecil-kecil juga, tinggal ditaburi sesuai selera ya. Kita kasih bawang bombay sedikit ya, biar aromanya lebih semeriwing. Nah, setelah semuanya toppingnya masuk, kita mulai gulung ya. Dari ujung, hati-hati ya menggulungnya. Nah, setelah di ujung kita rapatkan ujung-ujungnya agar nanti tidak keluar isinya ya. Sekarang kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita diamkan dulu ya selama kurang lebih 15 menit agar lebih mengembang ya. Nah, setelah ini kita panggang ya. Ini sudah saya diamkan kurang lebih 15 menit dan saatnya kita panggang ya teman-teman. Sambil menunggu pizza roll sedang dipanggang, kita proses pizza yang ketiga ya teman-teman. Ini aku kasih pinggiran sosis, nanti pinggirnya aku potong-potong, kemudian aku putar ya, putar ke dalam, kemudian ditarik ke belakang.
Nah, setelah seperti ini, seperti biasa ya, kita olesi dengan saus dan kasih topping ya. Setelah toppingnya lengkap, saatnya kita mengolesi pinggiran pizza dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu. Tara, semua pizza sudah matang ya. Yang ini masih sangat panas, mau aku olesi dulu dengan margarin agar lebih mengkilap ya. Nah teman-teman, itu dia cara membuat pizza tanpa mixer, tanpa ulen, dan tanpa oven ya. Semoga bermanfaat, silahkan dicoba, dan keterangan lengkap ada di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe channel ini agar lebih berkembang ya. Nyalakan loncengnya dan jangan lupa like agar teman-teman tidak ketinggalan info tentang channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.